ternyata demam itu secara medis menurut Ibnul Qayyim ini adalah mekanisme tubuh untuk melawan ya, bakteri, infeksi dan lain sebagainya. Kemudian ada juga untuk membuka sumbatan-sumbatan yang ada dalam tubuh. Jadi mungkin ada celah-celah dalam tubuh kita, entah itu pembuluh darah atau sendi-sendi yang tersumbat. Maka dengan demam ini sumbatan-sumbatan tersebut dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mematangkan zat-zat yang belum matang sempurna. Melalui demam ini kemudian Allah mematangkan zat-zat yang belum matang sempurna tersebut dalam tubuh kita. Oleh karenanya jelas sekali tadi di hadis la tasubbi al-humma, jangan mencela demam. Karena meskipun itu terasa menyakitkan, ternyata di balik demam itu banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Ketika ada yang demam, jangan buru-buru nyari obatnya dulu. Tetapi pahami bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian kita berpangku tangan, ya. Fix ya, ini kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga kesehatan diri kita dan keluarga kita, ya. Adapun kalau ternyata masih ada yang demam, berarti ini adalah kehendak Allah dan tugas kita adalah menyadari ini dan mencoba untuk mengambil hikmah. Nah, setelah itu baru silahkan berikhtiar untuk mencari obat semaksimal mungkin. Wallahu alam bisawab. Saya kembalikan pada Mbak Ajeng ya. Baik, terima kasih Ustadz Baihaqi untuk gambarannya, untuk pemahamannya agar kita juga melihat bahwa sebuah sakit, sebuah demam itu adalah bisa menjadi sebuah hikmah, pengingat kita, penggugur dosa, dan juga bisa menjadi reminder ya untuk lebih bersyukur tentang kesehatan yang pernah kita punya. Ketika sakit kita juga minta ampun sama Allah. Baik, untuk selanjutnya buat ayah bunda yang dari tadi sudah ingin bertanya secara langsung, boleh di kolom chat atau raise hand buat ayah bunda yang ingin bertanya langsung, boleh kepada Ustadz Baihaqi maupun ke Ustadz Joko. Baik, ayah bunda silahkan di kolom chatnya kalau ada yang mau tanya silahkan. Baik ayah bunda sekaligus untuk mengingatkan dan memberitahu bahwa insya Allah nanti rekamannya akan di-share di website dan juga nanti akan ada informasi lebih lanjut lagi. Baik, ini sudah ada yang raise hand juga dengan Bunda Yeni. Silahkan Bunda Yeni jika ingin bertanya. Boleh di-unmute Bunda Yeni? Suaranya apakah baik? Bunda boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, mohon izin bertanya, Ustaz. Anak saya itu sering ini ya demam. Terus ketika demam itu ya yang baik sih terutama. Ketika demam itu tidak lama kemudian muncullah pilek gitu. Nah, dan pileknya itu kadang sering banget ya, lama banget gitu. Nah itu bagaimana kaitannya demam dengan pilek gitu. Dan apa yang harus diberikan terutama buat anak bayi gitu. Kalau madu alhamdulillah sih sering dikasih. Cuman untuk yang terakhir ini udah lumayan lama banget ini pileknya, udah 2 pekan lebih. Padahal udah dikasih madu juga gitu. Mungkin ada herbal, ya rimpang-rimpangan apa gitu yang harus diberikan. Terus seperti itu. Terus satu lagi Ustadz. Kemarin bulan lalu anak saya itu demam, terus tiba-tiba muncul bentol-bentol. Kalau kata orang Sunda nggak tahu ya, kalau bahasa Indonesianya itu galigata katanya, kaligata gitu, timbul kaligata. Sampai beberapa hari dan sempat saya bingung
apa ini ya obatnya, herbalnya apa gitu. Dan akhirnya ketemulah kata orang tua dikasih CTM aja katanya. Oh iya dikasih CTM. Udah aja alhamdulillah sih udah minum CTM itu udah sembuh gitu. Alhamdulillah. Eh, nah mungkin kalau misalkan nanti timbul lagi Galigata itu apakah efek dari demam? Terus kalau misalkan nanti timbul lagi, adakah rimpang atau herbal yang bisa digunakan gitu? Syukran Ustaz, juga Mbak Ajeng Baik, sudah terima kasih diizinkan Bunda untuk bertanya. Yani. Baik, mungkin Jazakillah khair. baik Bunda Yani, terima kasih untuk pertanyaannya, dan selanjutnya mungkin dijawab dulu sama Ustadz Joko dari segi herbalnya, karena tadi juga ditanyakan obatnya apa saja, resepnya apa saja untuk anak yang demam lalu diikuti dilanjuti dengan pilek yang tidak kunjung sembuh. Lalu pertanyaan selanjutnya itu adalah tentang kaligata, bentol-bentol. Baik, silahkan Ustadz. Ini anaknya umur berapa ya? Mohon maaf tadi belum dikasih tahu. Anaknya umur berapa ini? Oh iya, Kalau yang bayi itu setahun eh, setahun 4 bulan kalau yang bayi. Kalau yang Kaligata itu 6 tahun. Jadi yang satu anaknya keluhannya demam dan pilek, yang satu keluhannya demam dan kaligata ya. iya Iya betul. betul Ustaz. Ya jadi kalau misalnya itu tadi ya, kita kan di sini apa namanya dalam pengobatan Islam itu ada istilah holistik ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian ketika kita ingin supaya anak kita nggak gampang sakit. Walaupun memang sebenarnya ada juga yang anak itu sakit-sakitan gitu ya. Ada yang itu anak itu sakit-sakitan sampai umur 5-6 tahun sakit gitu ya. Nah, nanti setelah umur 7 tahun tuh sakitnya hilang gitu. Dan itu ada beberapa kasus memang seperti itu. Ini saya jelaskan beberapa apa namanya fenomena ya yang umum. Misalnya anak kecil ketika bayi sampai umur 7 tahun atau 6 tahun itu sakit-sakitan, tapi setelah dewasa itu dia nggak sakit gitu ya. Dan itu ketika kita lihat di tanda-tanda di matanya, misalnya kita lihat secara ideologi itu nggak ada bekasnya sama sekali, karena memang itu bagian dari apa namanya keumuman dalam pertumbuhan anak-anak. Gitu. Ada juga yang memang anaknya dari kecil sehat gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk masalah pilek, biasanya kalau melihat secara holistik ya, ini kan bulan Oktober menuju November ya. Ini kan bulan yang semakin hari semakin banyak hujan dan suhu itu semakin dingin. Jadi kalau bisa jangan menambah dingin terhadap anak itu. Misalnya anak ini umurnya masih 1 tahun ya, 1 tahun 4 bulan tadi kalau nggak salah. Eh, masih menyusui misalnya gitu ya. Berarti ibunya itu jangan makan makanan yang sifatnya dingin atau sifatnya menurunkan suhu tubuh gitu ya. Misalnya apa? Misalnya seperti apa? Makanan-makanan ultra processed food gitu ya. Itu kan menurunkan apa namanya? Imunitas, menurunkan juga suhu tubuh gitu ya. Terus juga dibantu dengan makan makanan yang memanaskan gitu. Misalnya apa? Makanan yang menghangatkan misalnya seperti rimpang-rimpangan ya, secara umum seperti jahe, kunyit, apalagi kalau misalnya bikin apa masakan yang menggunakan kunyit-kunyitan ya. Nah, itu bisa membantu untuk meningkatkan imun anaknya juga gitu. Karena sebagian herbal itu kan bisa diserap oleh tubuh dan kemudian akan diekskresikan atau dikeluarkan melalui air susu ibu gitu. Jadi kalau misalnya makanan ibunya itu nggak bagus, itu nanti bisa berefek juga ke kesehatan anaknya. Kalau misalnya masih menyusui, kalau misalnya dia apa makan makanannya ibunya itu baik, misalnya terus makan yang banyak mengandung rimpang, terutama ini menuju bulan November, Desember, Januari ini banyak hujan. Ya, kalau bisa makan makanannya itu yang memanaskan tubuh, misalnya apa daging-dagingan gitu ya. Terus juga bisa juga ayam, ya, telur gitu ya. Nah, itu bisa membantu untuk meningkatkan suhu tubuh dan juga meningkatkan imun anak. Gitu. Kalau misalnya anaknya sudah empasi gimana? Nah, anaknya selain ASI ibunya bisa juga dibantu dengan
makanan-makanan yang ringan gitu ya. Misalnya apa, minum bikin air madu gitu ya. Bikin air madu nanti diminumkan karena madu itu sifatnya meningkatkan suhu tubuh juga gitu ya. Gitu. Terus juga ibunya jangan banyak makan makanan yang tinggi kadar gulanya gitu ya. Karena itu bisa bisa juga akan membuat pengaruh terhadap anaknya. Kemudian untuk anaknya sendiri, kalau misalnya dia demamnya karena pilek, itu kan tadi saya bilang ya, demam pilek itu biasanya demam karena unsur cairan tubuh yang sifatnya dingin ini rusak atau membusuk gitu. Nah, ketika membusuk, tubuh itu bereaksi untuk membuang itu. Sebelum dibuang, dimatangkan dulu. Makanya tadi Ustadz Bahya itu ngomong tuh ya, demam itu bisa membersihkan karat. Nah, maksudnya itu seperti itu ya. Jadi cairan-cairan yang rusak itu dimatangkan dulu, setelah dimatangkan dibuang melalui saluran pembuangan, misalnya melalui buang air besar, buang air kecil, melalui keringat gitu ya. Jadi seperti itu memang mekanismenya, fungsinya demam. Jadi ketika demam ini tidak terlalu mengganggu anak-anak, ya sebenarnya memang tinggal di maintenance aja gitu. Yang penting jangan sampai anaknya itu demamnya terlalu tinggi sampai 40 derajat gitu ya. Kemudian apa yang bisa membantu, misalnya ambil minyak kelapa ya, terus dicampur dengan minyak habatus sauda. Kalau JSR itu kan minyak habatus saudanya itu bentuknya kapsul ya, itu bisa dibuka tuh 3 kapsul aja dibuka, terus dicampur sama minyak kelapa, jangan langsung di minyak habatsnya. Kenapa? Karena dia bisa mengiritasi kulit kalau untuk anak-anak kecil. Jadi kalau misalnya dia mau dipakai, itu dicampurkan dengan minyak kelapa atau dengan minyak zaitun, itu dibalurkan ke dadanya supaya nanti panasnya itu meresap gitu. Jadi selain dibantu dari luar, ya, juga dari dalamnya juga seimbang gitu ya. Yang dari luar apa? Yaitu tadi dioleskan di dadanya. Apalagi kalau misalnya cuacanya udah agak dingin, misalnya menjelang malam ya sebelum tidur itu, dadanya itu dioleskan dengan minyak kelapa yang dicampur dengan minyak habat. Supaya apa? Supaya membantu. Karena apa? Karena flu, demam, terus juga batuk berdahak itu paling sering itu munculnya tuh atau kambuhnya itu malam hari sampai subuh biasanya, gitu, sampai pagi hari ya. Jadi untuk mencegah itu bisa dihangatkan dengan cara menggunakan herbal panas ya, seperti habatus sauda itu kan panas. Kenapa? Karena dia pedas, terus ada rasa pahitnya juga gitu. Nah itu salah satunya gitu. Kemudian juga eh, sambil mandi dipijat ya, misalnya mandinya itu dicampur dengan sedikit garam, itu air hangatnya itu dikasih garam, terus sambil dipijat-pijat ya, supaya dia peredaran darahnya itu semakin lancar. Karena kan kalau anak bayi itu kan belum bisa banyak bergerak ya. Kalau kita orang dewasa suruh olahraga ya kita bisa olahraga. Kalau anak kecil kan masih bayi belum bisa gitu kan. Tapi dibantunya dengan apa? Pergerakan tubuhnya itu dibantu dengan memijat-mijat ketika mandi gitu. Termasuk juga di area sini ya, dipijat pelan ya. Ini kan dekat sinus nih kan. Terus ini dipijat ke arah sini, ini juga ke arah sini supaya supaya enggak gampang tersumbat. Kemudian yang demam bentol-bentol itu memang karena reaksi dari imunitas ya. Jadi yang disebut dengan Kaligata itu reaksi alergi, di mana itu juga ketika terjadi alergi itu akan timbul demam. Kenapa? Karena reaksi dari dalam tubuh sendiri. Memang kalau dikasih CTM ya mempan. Kenapa? Karena CTM itu kan antihistamin. Sementara Kaligata itu kenapa bentol? Karena itu dilepaskan histamin oleh tubuh. Nah, sekarang gantinya CTM apa? Gantinya CTM adalah antihistamin yang bentuknya rimpang. Misalnya yang bentuknya rimpang itu yang sifatnya senyawa atau mengandung senyawa antihistamin itu misalnya bisa diminumkan habatus sauda, bisa diminumkan juga eh, temu mangga ya, rimpang temu mangga itu dia punya sifat senyawa antihistamin dan membersihkan darah. Gitu. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan kepada Mbak Ajeng, silakan diteruskan Mbak. Baik, terima kasih Ustadz buat jawabannya. Mudah-mudahan melegakan ya Bunda Yani tadi yang bertanya. Baik, berhubung waktunya sudah tinggal sedikit lagi karena sudah menjelang maghrib, mungkin ada satu pertanyaan di kolom chat. Bismillah saya coba bacakan. Bismillah, kemarin dari
Bunda Reski tadi